pembunuhan e-commerce dapat memicu sebuah konsekuensi, yaitu peningkatan penggunaan data pelanggan yang signifikan, di mana data ini mencakup lokasi, riwayat pencarian, hingga referensi belanja kita. Namun, masalahnya adalah tidak semua platform transparan. Akibatnya, banyak dari kita sebagai pengguna tidak mengetahui secara eksplisit bagaimana data kita dikumpulkan dan diproses. Sisi ini lantas menimbulkan persoalan etika, moral, dan hukum terkait dengan hak privasi. Walaupun kita tahu bahwa UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP sudah disahkan, kita masih sering melihat kasus pelanggaran yang marak terjadi karena implementasi dan pengawasan yang belum optimal. E-commerce, sesuai yang tertera, e-commerce adalah profesi atau transaksi perdagangan barang atau jasa melalui sistem elektronik, seperti aplikasi ataupun website. Dalam operasionalnya, platform ini mengumpulkan data pengguna untuk meningkatkan akurasi promosi dan personalisasi layanan. Etika adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku benar dan salah. Dan etika profesi adalah seperangkat norma dan prinsip moral yang wajib ditaati oleh seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam konteks e-commerce, etika menurut perusahaan itu: yang pertama, bersikap jujur kepada konsumen; yang kedua, menyampaikan proses pengumpulan data secara transparan; yang ketiga, menghormati hak privasi pengguna; yang keempat, bertindak bertanggung jawab dalam mengelola informasi pribadi. Etika dalam teknologi dan e-commerce: yang pertama, privasi dan kerahasiaan data; yang kedua, transparansi penggunaan data; yang ketiga, keamanan sistem dan informasi; yang keempat, non-eksploitasi pengguna; yang kelima, keputusan pada regulasi. Adalah sekumpulan nilai yang berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam bertindak serta menilai tindakan sebagai benar atau salah berdasarkan standar etika yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks konsep perlindungan privasi dari sudut pandang moral, mencakup beberapa nilai dasar, yaitu kejujuran, transparansi, tanggung jawab, keadilan, dan tidak merugikan. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan dibuat oleh otoritas berwenang untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan di masyarakat. Dalam konteks profesi, hukum berfungsi sebagai pedoman agar setiap profesional bertindak secara benar dan bertanggung jawab, termasuk ketika mengelola data pribadi pengguna. Karena itu, profesional diwajibkan menjaga kerahasiaan data, menggunakan data hanya sesuai tujuan yang sah, memastikan sistem keamanan yang mencegah kebocoran, dan bersikap transparan kepada pengguna. Dengan adanya hukum ini, perlindungan data menjadi lebih jelas, terarah, dan tidak merugikan pihak manapun. Dasar hukum perlindungan data pribadi. Jadi, dasar hukum perlindungan data pribadi ini adalah isu penyalahgunaan data pada e-commerce berkaitan erat dengan regulasi nasional yang mengatur perlindungan data pribadi. Di Indonesia, dasar hukum ini utamanya yang mengatur penggunaan penyampaian dan permasalahan data pribadi adalah 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi UU PDP. Yang kedua ada yang namanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Yang ketiga ada peraturan pemerintah terkait sistem elektronik. Di sini beberapa aturan teknis juga mengatur tata kelola data seperti PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyalahgunaan sistem dan transaksi elektronik atau PSTE. Selanjutnya ada Permanen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Teori etika ada 5. Yang pertama itu etika deontologi, menilai tindakan berdasarkan kewajiban moral, bukan akibatnya. Selama tindakan tidak sesuai aturan moral universal, maka tetap dianggap salah atau tidak benar. Misalnya pengumpulan data tanpa persetujuan meskipun tujuannya baik. Lalu yang kedua ada etika utilitarianisme, menilai secara etis tidaknya tindakan dari seberapa besar manfaat atau kebaikan atau kebahagiaan yang dihasilkan bagi banyak orang. Jika praktiknya perusahaan menguntungkan sedikit pihak tetapi merugikan banyak pengguna, maka tindakan tersebut secara tidak langsung tidak etis. Lalu yang ketiga ada etika kebijakan, berfokus pada karakter moral pelaku. Tindakan etis lahir dari pribadi berkarakter baik seperti jujur dan adil. Pengguna data secara diam-diam menunjukkan kurangnya integritas sehingga tidak sesuai etika kebijakan. Lalu yang keempat ada kontraktualisme. Moralitas didasarkan pada kesepakatan atau kontrak sosial. Dalam isu data pribadi, persetujuan pengguna menjadi dasar etis. Tanpa izin eksplisit, perusahaan dianggap melanggar kontrak moral. Lalu yang terakhir yaitu kelima, etika pragmatisme. Menilai tindakan dari sebuah aktivitas dan hasilnya nyata. Jika praktik pengumpulan data tanpa izin menimbulkan masalah atau keluhan dan resiko hukum, maka praktik itu dianggap tidak efektif dan tidak etis. Deskripsi kasus.
E-commerce sering mengumpulkan data tanpa persetujuan eksplisit, sehingga pengguna tidak diberi kesempatan untuk setuju atau menolak. Data tersebut kemudian digunakan untuk iklan tertarget dan kepentingan bisnis, membuat pengguna merasa dimanipulasi dan diawasi karena aktivitas mereka terus dipantau. Kondisi ini memunculkan pertanyaan etis, moral, dan legal mengenai apakah praktik tersebut layak dan sesuai dengan prinsip perlindungan data serta etika bisnis. Analisis etika. Tidak transparan dalam pengumpulan data melanggar prinsip kejujuran dan keterbukaan kepada konsumen, mengabaikan hak pengguna untuk memilih dan pengguna tidak diberi kontrol atas data pribadinya, eksploitasi data untuk keuntungan sepihak, makro mengambil keuntungan tanpa persetujuan pemilik data, melanggar prinsip etika, bisnis, integritas, dan tanggung jawab. Praktik ini merusak kepercayaan publik terhadap perusahaan. Analisis moral, tidak menghormati privasi individu, moralitas menuntut perlakuan yang adil dan menghargai hak pribadi. Yang kedua, perilaku manipulatif dan tidak jujur, mengambil informasi tanpa izin, bertentangan dengan nilai moral umum. Yang ketiga, menimbulkan rasa tidak aman pada konsumen merasa kehilangan kontrol atas informasi pribadinya. Analisis hukum. Yang pertama, melanggar pasal 20-22 UU PDP terkait persetujuan eksplisit. Data tidak boleh diproses tanpa izin yang jelas. Yang kedua, melanggar pasal 31 dan 35 tentang keterbukaan tujuan pengumpulan data. Perusahaan wajib memberitahu untuk apa data digunakan. Yang ketiga, melanggar pasal 53 tentang batasan penggunaan data. Data tidak boleh digunakan di luar tujuan awal. Yang keempat, berpotensi menerima sanksi administratif dan pidana termasuk denda, pembatasan kegiatan hingga hukum pidana. Yang terakhir, berkaitan dengan UU ITE dan PP 71 tahun 2019 Peraturan Tambahan Keamanan Sistem Elektronik. Kode etik yang dilanggar. Yang pertama, etika bisnis, pelanggaran terhadap integritas, fairness, dan tanggung jawab perusahaan. Yang kedua, etika profesi teknologi informasi, pelanggaran prinsip confidentiality, privasi, dan penggunaan data hanya sesuai izin. Yang ketiga, teknik etik internal perusahaan, melanggar standar perlindungan konsumen, pengelolaan data, dan kepatuhan hukum. Dampak penyalahgunaan data. Jika data pribadi kita tidak terlindungi dengan baik, maka akan ada dampak serius dari penyalahgunaan data yang dapat kita rasakan, baik sebagai individu maupun sebagai perusahaan. Yang pertama yaitu pelanggaran privasi dan rasa tidak aman, di mana konsumen akan merasa datanya tidak terlindungi, sehingga timbul ketidakpercayaan. Yang kedua adalah penyalahgunaan data yang bisa memicu pencurian identitas atau identity theft yang bisa digunakan untuk penipuan atau kejahatan lainnya. Yang ketiga adalah penyalahgunaan. Ini menyebabkan ketergantungan data pada platform yang artinya data tidak lagi di bawah kendali kita sepenuhnya. Yang keempat, bagi perusahaan, ini berarti reputasi bisnis rusak yang berpotensi viral dan merugikan. Kepercayaan adalah aset terpenting dalam bisnis digital. Dan yang kelima adalah, ini adalah yang paling serius, yaitu adanya sanksi hukum dan kerugian finansial dengan denda besar dan potensi gugatan sesuai dengan ketentuan UU PDP. Pihak yang bertanggung jawab. Pihak yang bertanggung jawab di sini ada 3. Yang pertama yaitu perusahaan. Pengendalian data wajib melindungi dan mengelola data dengan benar. Lalu yang kedua ada pemerintah. Pemerintah memiliki peran pengawasan dan menegakkan regulasi perlindungan data. Selanjutnya yang terakhir, ketiga, itu pengguna atau customer itu sendiri menjaga keamanan akun dan memahami pengaturan privasi. Selanjutnya, strategi penyelesaian yang dapat dilakukan perusahaan adalah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data dengan menjelaskan tujuan dan prosesnya secara jelas, serta menerapkan persetujuan eksplisit yang mudah dipahami oleh pengguna. Selain itu, perusahaan perlu menerapkan prinsip data minimization, yaitu hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan dan memperkuat keamanan siber melalui enkripsi, firewall, dan pemantauan ancaman. Karyawan juga harus dibekali pelatihan etika data untuk mencegah penyalahgunaan internal. Perusahaan wajib mematuhi ketentuan UU PDP melalui audit rutin dan dokumentasi proses, serta menyediakan kanal pengaduan agar konsumen dapat melaporkan dugaan pelanggaran data.